esensi perayaan Maulid Nabi tadi yang saya sampaikan bahwa ini adalah wujud syukur. Terima kasih kita kepada Allah, umat Islam atas anugerah berupa kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya embrio Maulid ini, peringatan ini, ini sebetulnya sudah diajarkan oleh beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tiap hari Senin puasa. Nah, diriwayatkan oleh Abi Qatadah Al-Ansori, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam su'ila an saumil isnin. Ada sahabat yang bertanya, kenapa engkau berpuasa ya Rasul setiap hari Senin? Faqala, beliau Nabi menjawab, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Karena di hari Senin aku dilahirkan di muka bumi, dan di hari Senin pula ya wahyu diturunkan kepadaku. Artinya beliau Rasul itu mensyukuri dilahirkan oleh Allah di muka bumi, mensyukuri nikmat lahir di hari Senin. Maka cara mensyukuri beliau dengan berpuasa. Karena sesungguhnya asyukru sorfun ni'am li ta'atillah, bahwa syukur itu adalah menggunakan kenikmatan itu untuk taat. Lah, cara yang dilakukan oleh Rasulullah adalah dengan berpuasa. Itu cara memperingati, mensyukuri hari kelahiran beliau. Jadi kalau dikatakan bid'ah sih dari sisi mungkin bisa. Tetapi kalau melihat sejarah ini tidak lagi bid'ah, karena memang Rasulullah juga merayakan tasyakurnya. Esensinya loh. Bukan dari sisi kegiatannya, tapi esensinya. Cuman beliau mensyukuri dengan cara berpuasa. Tidak dengan tablik akbar, tidak dengan sholawat kubro, dengan macam-macam, tidak. Nah, tapi esensinya bahwa Rasulullah mengajarkan kita untuk mensyukuri nikmat yang dianugerahkan Allah dengan kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan fadilah atau keutamaan dari rasa sukacita kelahiran Rasulullah ini juga dulu pernah dilakukan oleh paman beliau yang bernama Abu Lahab. Ini justru fenomenal menurut saya. Karena apa ini? Ketika beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di hari Senin, Abu Lahab itu menyambut dengan sukacita. Dia keliling Ka'bah, memberikan kabar bahagia kepada masyarakat kota Mekah waktu itu. Wahai masyarakat, ini sudah lahir keponakan saya, bayi yang cakep, yang ganteng, datang dengan membawa cahaya kepada alam semesta. Muhammad itu. Dia begitu bahagia, begitu tulus cintanya, syukurnya kelahiran beliau Nabi. Sampai saking bahagianya Abu Lahab itu memerdekakan budak sahaya yang bernama Suwaibah. Jadi kalau zaman dahulu membebaskan budak ini adalah bentuk rasa yang luar biasa. Hari ini umpamanya kayak Dimas punya mobil BMW gitu kan. Saking bahagianya, udahlah ini BMW milik kamu, saya kasihkan. Itu kan luar biasa. Ya kayak Zuckerberg lahir anaknya terus ngelempar saham atau apa kan. Kalau dulu Suwaibah ini kan begitu mendengar Nabi kita lahir, dia bahagia sekali.
dia memberikan berita itu kepada seluruh penduduk Mekah sampai dia membebaskan budaknya yang bernama Suwaibah. Yang kelak Suwaibah ini menyusui beliau Nabi. Ya. Karena saking gembiranya Abu Lahab, meskipun pada perjalanannya ketika Rasulullah dewasa, Abu Lahab justru memusuhi beliau Nabi. Nah, tapi sampai di akhir masanya Abu Lahab dia mati dalam keadaan kafir. Riwayat menjelaskan Abu Lahab mendapat dispensasi siksaan setiap hari Senin. Jadi karena Abu Lahab itu meninggal tanpa iman Islam, maka ya konsekuensinya dia mendapatkan siksa setiap hari. Cuman ketika hari Senin, begitu masuk maghrib malam Senin, Al-Guju itu oleh Allah diperintahkan berhenti. Ini dispensasi khusus untuk Abu Lahab. Dan subhanallah, setelah itu dari di antara jari jemarinya Abu Lahab itu memancar air yang bening, sehingga Abu Lahab bisa minum. Itu setiap hari Senin. Tapi begitu nanti sore, malam Selasa, begitu masuk waktu maghrib, mulailah Abu Lahab disiksa kembali. Airnya mulai diputus lagi. Nah, ini Imam Bukhari mengisahkan bahwa setelah Abu Lahab meninggal, salah satu familinya bermimpi melihat Abu Lahab dalam kondisi yang sangat buruk. Wes, mekingking nang pojok kuburan dengan wajah yang memar, luka-luka di sekujur tubuhnya, disiksa. Lalu familinya tadi bertanya, ada apa wahai Abu Lahab? Ya, setelah itu Abu Lahab menjawab, lam alqi ba'dakum ghairu anni saqaitu fi hadhihi bi'itaqi Suwaibah. Saya sedikit pun tidak menemukan kenyamanan di dalam kubur ini. Setiap hari saya mendapatkan siksa. Hanya saja saya masih diberikan minuman. Ini loh, sambil menunjukkan sela jari jemarinya. Dari sini ini loh. Hanya ini yang saya dapatkan setiap hari Senin. Bi'itaqi Suwaibah, karena saya membebaskan Suwaibah. Artinya apa? Bahwa rasa sukacita, rasa syukur kita dengan kelahiran beliau Nabi, ini pasti akan membawa berkah dan manfaat, bahkan insya Allah akan membawa syafaat besok di yaumul kiamah. Amin, amin. Abu Lahab saja yang non muslim, gara-gara cuman seneng lahirnya Kanjeng Nabi, gara-gara mau memerdekakan sahayanya, bersedekah di hari lahirnya Nabi, dia mendapatkan dispen setiap hari Senin dari siksaan. Nah, semoga kita-kita yang telah diberikan nikmat iman, Islam, ditambah dengan kita bersyukur kelahiran beliau Nabi, ditambah dengan memperingati maulid Nabi, sukacita kelahiran beliau. Semoga kita bisa mendapatkan dispensasi tidak hanya hari Senin, amin, tetapi juga Selasa, Rabu, sepanjang hari. Puncaknya adalah besok di yaumul kiamah kita mendapatkan syafaat beliau Rasul. Amin. Itulah salah satu hikmah yang luar biasa.